Halo, ketemu lagi di channel Dading Timur, channel kreatif yang serba otodidak. Nah, teman-teman semua, hari ini saya tidak akan menggambar. Saya hanya ingin berbagi cerita kepada teman-teman dan berbagi motivasi buat kita semua, supaya kita lebih bersemangat, kita lebih bersyukur, apapun pekerjaan yang kita kerjakan. Nah, jadi gini, saya ingin bercerita di akhir tahun kemarin, 2022 atau tahun baru 2023. Itu sebenarnya saya udah nggak mau bikin konten menggambar lagi di channel ini, karena konten menggambar itu effortnya luar biasa, alat-alatnya juga relatif mahal yang saya pakai, kemudian proses menggambar sendiri butuh waktu lama, rata-rata sekitar 10 hari atau 14 hari, karena gambar-gambar saya yang super detail, dan memang saya sendiri terobsesi juga pengen membuat karya sedetail dan sebaik mungkin gitu ya, walaupun gak ada yang minta gitu. Tapi 2 tahun terakhir itu penonton di channel saya benar-benar menghilang, sehingga saya juga jadi males lah untuk menggambar gitu. Artinya saya udah coba fight di 2020 awal tuh sepi, sempat saya tinggal, kemudian saya coba fight lagi di tahun berikutnya, saya buat gambar lagi yang lebih gila lagi, yang lebih detail lagi, sama juga masih nggak keangkat. Intinya selama pandemi kemarin saya nggak tahu penontonnya tiba-tiba hilang. Mungkin teman-teman yang biasa nonton video saya, kuotanya jadi kesedot buat sekolah online, mungkin begitu. Analisa saya mungkin seperti itu. Jadi ya sudah gitu, makanya saya nggak banyak membuat konten gambar lagi, dan bahkan saya mikirnya udah nggak mau nih kontennya, mau nggak ada konten seni yang ribet lagi di channel ini. Sampai akhirnya, akhir tahun kemarin tiba-tiba ada ibu-ibu yang saya nggak kenal mengirim messenger lewat Facebook atau inbox ke saya yang seperti ini. Nah, kalau teman-teman udah baca, intinya Bu Vita ini mengucapkan terima kasih kepada saya atas sesuatu yang saya sendiri mungkin nggak tahu gitu. Dia berterima kasih bahwa anaknya Satya yang memiliki sindrom Asperger. Jadi sindrom Asperger ini salah satu sindrom autisme gitu, relatif lebih ringan lah. Artinya gangguan untuk bicara dan lain sebagainya, Satya alhamdulillah masih bisa berkomunikasi dengan lebih baik lah. Nah, seperti yang teman-teman baca, Satya ini mengikuti channel saya dan jadi banyak ikutan belajar menggambar dari channel saya, walaupun mungkin di channel menggambar saya yang isinya tutorial itu nggak banyak ya, karena memang agak susah saya membuat channel tutorial tuh. Biasanya penontonnya memang lebih sedikit dibanding dibanding konten yang saya menggambar realistik yang super detail gitu. Supaya kita lebih kenal lagi dengan Satya, kita ikutin dulu cerita dari Satya dan Bu Vita berikut ini. Perkenalkan diri, perkenalkan. Assalamualaikum, namaku Satya, usia 14, sekolah di SMP Negeri 196, hobi menggambar dan melihat kereta api. Saya juga nonton channel Pak Dading. Terus saya pernah menggambar, terutama gambar kereta api. Untuk apa nonton channel Pak Dading? Untuk lihat hasil karyanya. Untuk belajar teknik menggambar dan teknik pewarnaan. Terus atau hobi apa lagi? Hobi melihat kereta api. Selain itu menggambar kereta. Terus hobi traveling nggak?
Juga yaitu seperti traveling naik kereta, seperti naik MRT, terus naik KAI. Sedangkan kalau komuter lain itu dikecualikan. Karena komuter lain itu sejak aku SD sama bunda ke Universitas Indonesia. Terus kenapa aku ke Universitas Indonesia? Karena aku mau tes IQ, mau dites seberapa hebatnya untuk menggambar gitu. Oke, di channel Pak Dading kita belajar mengenai apa aja? Mengenai gambar-gambar. Terus teknik pewarnaan dan shading. ya. Juga dari channel Pak Dading kita mengenal apa? Mengenal animasinya, Berbagai macam jenis animasi, alat mewarnai. Oke, sekarang tutup perkenalannya. ya. Sekian dulu guys, jangan lupa salam aku, oke? Bye bye. Baik, itulah sedikit perkenalan dari Satya. Saya Vita, ibunda dari Satya. Saya sedikit mau back flash ke belakang mengenai tumbuh kembang Satya. Satya adalah Ananda yang divonis kalau disebut menderita tidak tepat ya. Jadi sebenarnya Satya divonis sebagai anak yang terlahir dengan membawa sindrom Asperger, salah satu sindrom dari autisme gitu, dimana sebenarnya Satya ini memiliki bakat menggambar di tahun usianya yang ke-6 gitu. Jadi kami melihat bahwa Satya memiliki hobi menggambar di usia ke-6 karena saat itu Satya sudah pandai menggunakan alat tulis dan juga dia sudah memiliki banyak sedikit wawasan mengenai kereta gitu. Dan dari situ ketika kami sadar dia senang menggambar, kami mulai memfasilitasi dan kami biarkan Satya untuk buka channel YouTube yang kebetulan dia suka buka di segala sesuatu yang berbau perkeretapian. Kemudian di usia ke-10 ya Mas Ata, usia ke-10 itu dia sudah mahir menggunakan laptop untuk googling, buka YouTube, dan dia menemukan channelnya Pak Dading Timur. Dan disitulah Satya mulai belajar teknik menggambar yang tepat, teknik mewarnai, juga teknik gradasi yang dia pelajari dari contoh-contoh yang di-upload di channel Pak Dading Timur. Jadi beruntungnya saya, Pak Dading juga terbuka untuk mengajarkan Atta, memberikan Atta kesempatan untuk lebih mengenal Pak Dading lebih dekat lagi gitu. Oke, baik, sekian dari kami, sedikit perkenalan singkat, semoga berkenan dan channel Pak Dading makin keren, makin sukses dan makin banyak followernya. Juga semoga channel Pak Dading semakin bisa memberikan manfaat bagi anak-anak lain atau bagi orang-orang lain yang hobi menggambar. Oke, salam dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi ya teman-teman. Jadi itulah Satya dan Bu Vita. Nanti di akhir video juga akan saya tunjukkan karya-karyanya Satya yang memang kebanyakan menggambar kereta. Jadi Satya ini sangat terobsesi dengan kereta. Ini juga salah satu ciri dari sindrom Asperger, yaitu bahwa punya obsesi yang sangat luar biasa gitu terhadap sesuatu yang dia sukai. Dan kalau boleh saya tambahkan, mungkin saya mau bicara hal yang baiknya aja dari sindrom Asperger itu.
hal-hal yang lebih dari orang yang lain adalah akan sangat terobsesi juga terhadap detail gitu. Jadi dia akan lebih detail, kemudian orang kecenderungannya juga lebih gigih, lebih tekun ketika mengerjakan sesuatu. Itu adalah hal yang baik dari sindrom Asperger. Jadi ketertarikan terhadap hal yang artistik dan lain sebagainya itu juga akan luar biasa lah. Jadi kalau dikombinasikan semua antara ketekunan, detail dan ketertarikan terhadap bidang artistik atau teknik, saya yakin suatu saat orang-orang yang punya sindrom ini apabila memiliki fasilitas yang tepat, memiliki keluarga pendukung yang tepat, juga akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Dan salah satu contohnya di dunia adalah Wolfgang Amadeus Mozart, seorang komposer musik klasik yang sangat terkenal, itu juga penderita sindrom Asperger. Jadi bukan hal yang negatif ya. Jadi banyak hal juga yang positif, dan saya lebih senang ketika punya teman, punya tim di proyek dimanapun, saya melihat hal-hal positif yang dimiliki dari tim saya. Itu yang akan saya manfaatkan untuk mengerjakan proyek-proyek saya supaya bisa selesai on time dan sesuai target. Ingat, semua orang pasti punya kelebihan dan kekurangan, dan kalau kita berteman sebaiknya kita lihat kelebihan masing-masing orang, kita hargain, dan kalau kita mencari kesalahan orang atau kekurangan orang akan selalu ada terus. Dan di video ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Vita karena sudah mau menjangkau saya melalui inboxnya, di mana bahwa dengan saya tahu bahwa Satya termotivasi dari video saya dan belajar dari video saya, itu juga telah menjadi motivasi yang luar biasa buat saya di saat saya sudah hampir-hampir nggak mau bikin konten gambar lagi. Tapi karena cerita Bu Vita dan Satya ini, saya akan membuat konten gambar lagi. Seperti yang teman-teman bisa lihat tuh di videonya yang sudah saya rilis sebelumnya, yang linknya saya taruh di bawah. Itu adalah video menggambar saya yang pertama di tahun 2023, karena saya mengenal Satya lewat Bu Vita. Dan di video ini juga saya mau bilang Mas Satya, kamu adalah anak yang istimewa, kamu bisa berkarya dengan luar biasa, dan Satya harus bersyukur punya mama atau punya ibu dan ayah yang mau memfasilitasi dan mensupport bakat dan minatnya Satya. Jadi Satya harus bersyukur, harus sayang sama orang tuanya, bahwa kedua orang tuanya sangat menyayangi Satya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Dan jangan pernah berkecil hati, karena Satya adalah anak yang istimewa, dan Satya yang terpilih untuk menjadi anak yang istimewa. Dan saya juga yakin ini semua yang terjadi di dunia ini ada yang ngatur. Ketika saya butuh motivasi, ternyata saya dapat motivasi dari orang yang nggak saya kenal, dari orang yang nggak pernah ketemu, nggak pernah saya bayangkan gitu. Jadi ini semua ada yang ngatur, dan saya akan berkomitmen untuk banyak membuat konten lagi, dan channel ini akan saya push lagi supaya lebih ramai lagi, dan semoga bisa memberikan manfaat bagi lebih banyak teman-teman di luar sana ya. Jadi walaupun mungkin ini bukan pertama kalinya ada orang yang nggak saya kenal tiba-tiba DM saya atau inbox saya, adalah beberapa kali sebelumnya juga yang mengucapkan terima kasih dalam situasi yang berbeda gitu. Ada juga anak yang tadinya ngerasa yang nggak jelas, tiba-tiba Om jadi semangat, ayo Om saya jadi seneng gambar, Om jadi ini ya. Itu hal-hal yang vitamin yang buat saya, memberikan motivasi buat saya untuk terus berkarya dan berkarya lagi. Jadi itu aja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Vita, dan terima kasih kepada Satya yang sudah memberikan motivasi yang tak terhingga buat saya untuk tetap berkarya. Oke teman-teman, berikutnya adalah kita sama-sama lihat karya-karya Satya di video berikut ini.
karya Satya yang mana memang sebagian besar tentang kereta api. Menurut saya kereta api juga sesuatu yang artistik, dan saya juga sangat senang menggambar kereta api. Itu sebuah apa ya, karena banyak kereta api juga selain bentuknya yang seperti itu, segala kerumitannya dan sebagainya, itu hal yang kalau digambar tuh memang menarik gitu. Saya sendiri juga tertarik dengan itu. Oke, demikian teman-teman semua. Mudah-mudahan melalui video ini Satya juga bisa lebih semangat lagi, dan semua teman-teman di sana juga akan lebih semangat lagi untuk berkarya di bidang apapun itu. Dan agar channel ini dapat terus berkembang, saya mohon dukungan dari teman-teman semua untuk memberikan like, komen, share, dan jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya supaya teman-teman semua tidak ketinggalan video-video saya yang akan datang. Oke, akhir kata saya ucapkan salam damai, salam kreatif, dan selamat berkarya. Monitor oke. Woi, tembak bos. Woi, tembak.